Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Bawaslu. Kembali berjumpa kita di acara podcast Bawaslu Kabupaten Demak. Pada siang hari ini kita bertemu di dalam suasana yang berbeda, sahabat Bawaslu. Jadi kalau biasanya itu podcast kita itu berada di dalam ruangan, di indoor ya bahasanya, di dalam ruangan di kantor Bawaslu, maka pada siang hari ini spesial kita keluar dari area Bawaslu Kabupaten Demak. Saat ini saya berada di kediaman Kepala Desa Kalianyar dan kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Pak Kepala Desa Kalianyar yang saat ini sudah hadir di depan saya. Selamat siang Pak Mustain, Pak Kepala Desa. Selamat siang kembali untuk semuanya. Jadi terima kasih atas silaturahminya. Pak Lurah, ini kita sedikit berbincang-bincang ya terkait dengan kegiatan Bawaslu kemarin beberapa waktu yang lalu yang mengadakan kegiatan di Desa Kalianyar, yaitu Desa Pengawasan. Nah, Pak Lurah, kira-kira kemarin ketika kita mengadakan kegiatan Desa Pengawasan itu bagaimana itu bisa kok kemudian bisa di Desa Kalianyar itu ceritanya bagaimana itu Pak Lurah? Oke, pada saat itu jadi kenapa Desa Kalianyar kemarin dijadikan untuk Desa Pengawasan Pemilu. Jadi kami selaku pemerintahan desa di Kalianyar itu sangat dan sangat membutuhkan pemahaman pada masyarakat kami yang manakala ada pemilihan itu identiknya ke uang dan uang. Maka itu saya butuh difasilitasi dari Bawaslu untuk memberi sosialisasi berkaitan dengan politik uang. Jadi nantinya dengan adanya itu masa bisa sadar ternyata baik yang memberi dan menerima semuanya adalah ada hukum pidananya. Kalau tidak salah gitu ya. Jadi hukum pidananya kalau di bahasa agama, tasya atau apa itu, akhirnya kan yang memberi dan yang menerima semuanya jika kita ada sanksinya. Kalau sanksi di dunia ini ya mungkin kita bisalah ketemu Mas Olin selaku advokat atau apa. Ya mungkin. Jadi kalau sudah kita setelah umur 70 tahun, mau apa lagi? Dan tidak ada pertolongan, mau tidak mau ya gebuki malaikat yang akan kita terima. Kami memang sangat dan sangat membutuhkan permainan. Apalagi jarak dekat ini nanti ada pil serentak, baik nanti pilkades, normalnya itu tahun 22, dan jika nanti yang selain itu ada pileg, pilpres dan sebagainya di 2024. Maka itu lebih baik kita memberi pemahaman mulai dini daripada yang nantinya masyarakat biar pola pikirin dah orang temu nak sing bayar ya apa jeneng tak pilih, nak sing ora ya tidak itu. Tapi alhamdulillah nanti akan kami awali, akan kami buktikan hasil dari Bawaslu kemarin. Ini jarak dekat ini pada ini kita akan mengadakan pesta pemilihan BPD. Jadi kami Kepala Desa Kalianyar jasa sosialisasi siapapun yang mendaftar calon BPD di Desa Kalianyar, kok sampai ada yang mengeluarkan sesuatu untuk pemilih atau untuk panitia, kami yang selaku penanggung jawab pasti itu akan saya biasanya atau akan saya patahkan. Itu kapan itu Pak pemilihan BPD-nya nanti? Pemilihan BPD ini baru saja kita tahapan pembentukan ketua panitia secara skop desa, namun yang skop dapil itu sudah. Jadi memang di di Kalianyar itu jumlah BPD kami itu hanya 7 orang, dikarenakan
sesuai dengan Perda dan Perbup Kabupaten Demak tahun berapa itu, penduduk yang kurang dari 5.000 maka hanya 7 orang. Nah, kali Anyar penduduknya itu 4.000 sekian, jadi 5.000 masih kurang. Toh di sana ada paket khusus harus ada perempuan 1. Maka pada kadus kita itu di Kalianyar itu ada 6 kadus. Berarti ada 6 dusun sini Pak ya? Ya, 6 kadus. Kalau kampung dukuh, dukuhnya itu ada 9 dukuh. Nah, maka akhirnya dari masing-masing kadus secara otomatis nanti hanya 1. Kalau yang daftar silahkan. Putra terbaik yang mau daftar, yang punya cita-cita untuk membangun desa Kalianyar tercinta lebih baik, ya monggo. Tapi sudah saya sarankan, sudah saya sampaikan, kita yang namanya pesta pemilihan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Toh itu jumlah sudah terbatas. Jadi kacak siji pun tidak ada istilah nomor 1 dan nomor 2 masalahnya. Nanti tetap direkrut jadi anggota, jadi anggotanya ya. Ya itu. Ketika yang kalah itu atau gimana? Itu enggak. Kalau yang kalah dalam artian gini, dalam dapil misalkan dapil 1 di RW 1 itu pendaftar misalnya ada 5. Tetap nanti proses yang ada di sana itu nanti tetap diambil satu. Jadi yang 5 yang lainnya ya kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Ya, jadi itu permasalahan kita diatur oleh Perda dan Perbu. Ya. Gitu. Pak, ini kalau kemudian kita bicara terkait pemilu ya, ini dukungan desa, ini pemerintah desa terhadap suksesnya pemilu itu seperti apa, Pak? Oh ya, kalau berkaitan desa itu memang tiap ada pemilihan apapun itu memang desa menganggarkan. Dalam arti ya tidak seberapa sih intinya untuk berpartisipasi mensukseskan itu. Setidak-tidaknya untuk logistik yang dari Bawaslu atau KPU pasti ada kekurangan. Jadi untuk membackup jadi untuk menambahilah. Gitu. Jadi kita melihat kondisi keuangan kita, jadi tidak bisa disamakan antara desa satu sama desa lain. Yang PAD ini gede mungkin juga, apalagi PAD kami itu. Berapa itu Pak kalau PAD-nya sini Pak? PAD Kalianyar itu tahun 2021 kemarin itu ada penurunan gara-gara ini pandemi. Oh, pandemi COVID ini ternyata berpengaruh Pak ya? Pandemi COVID ini kemarin itu kurang lebih mendapatkan 230 jutaan. Padahal itu masih dipotong untuk operasional yang diatur oleh perundang-undangan, berapa persen untuk BPD dan juga untuk kelembagaan yang lain gitu. Jadi untuk sementara ini dari hasil PAD, DD dan ADD itu biasanya digunakan untuk apa saja itu Pak? Ya, kalau yang PAD itu ya untuk biaya berkaitan dengan adanya tempat ibadah dan yang lainnya itu anggaran dari PAD. Terus untuk ada bantuan untuk pendidikan yang non formal dalam arti madin dan sebagainya, walau seberapapun tetap kita anggarkan. Jadi ya kembalinya tidak bisa untuk disamakan dengan desa kanan kirinya. Kita melihat kondisi keuangan kita. Begini Pak, kalau terkait dengan kembali ke soal desa pengawasan ya, kemarin kan kita sudah mengumpulkan bertemu dengan warga masyarakat. Nah itu kira-kira kalau soal politik uang, karena memang yang menjadi musuh bersama itu kan politik uang ketika bicara pemilu. Nah, kira-kira jenengan selaku kepala desa itu punya konsep apa terkait politik uang ini agar ya tidak selalu menjadi persoalan, tidak marak gitu Pak kira-kira? Ya,
Kalau kami memang yang namanya apa ya, ini udah bahasane iki janjane salah, namun dianggap salah kaprah. Salah sing dilakoni berarti salah kaprah. Yang namanya apalagi kalau contoh pilek ya. Jadi yang kan tidak pilek itu, Pak, ya. yang tidak bisa dihindari itu berkaitan dengan uang itu pilek. Terus apalagi nanti kalau ke kades. Kalau yang apa namanya bisa masa menerima tanpa uang itu ya kalau pilpres. Sedangkan pilpres, pilgub, itu pilkada saja juga sedikit banyak juga masih lah. Cuma kami untuk mengantisipasi itu ya kemarin saya mengajukan untuk dari Bawaslu bisa memberi sosialisasi pemahaman berkaitan dengan hukum berkaitan dengan uang, dikarenakan kalau Bawaslu yang menyampaikan daripada kami mungkin lebih masyarakat bisa nanti kandhani tonggone dhewe iki ra nggugu. Kandhani kiai ini dhewe sing alim apapun ngono iki ora nggugu. Dan gugu dikandhani undangke wong liya tidak seberapa gugu. Nah, harapan kami setidak-tidaknya lah bisa masa itu bisa berpikir apa artinya uang sesaat yang nanti akan mengorbankan kita 5 tahun ke depan. Apalagi kalau berkaitan dengan kepala desa yang sekarang 6 tahun itu. Ini Pak, saya tertarik ketika kemarin acara di Balai Desa itu ya, itu kan kita acaranya di Balai Desa yang bangunannya masih pakai kayu, kemudian ternyata di belakang itu ada gedung yang cukup megah gitu Pak. Nah itu rencananya gimana Pak terkait itu Pak? Oh ya, jadi untuk yang gedung di belakang itu memang udah lama itu masa PJ Pak Carik, Pak Sunyaji. Sudah hampir 1 periode itu berarti? Iya, 1 periode. Belum jadi juga belum itu Pak jadi. Ya? Nah, maka orang yang tidak paham, lho janjane tak ini kan bangun pora, kan gitu. Pada saat itu terus kami menjabat kepala desa, niat bangun pora, bangunan beberapa tahun kok sampai sekarang mau pernah belum jadi kan itu. Nah, terus membandingkan dengan desa yang lain, contoh Telogodowo dan lain sebagainya. Ternyata di sana itu konsep awalnya kita yang beda. Kalau konsep awal itu model gedung serbaguna itu rata-rata cepat, masa bisa didanai, diambilkan lewat dana DD. Lah berkaitan dengan Kalianyar itu adalah untuk kantor kepala desa, pemerintahan desa dan balai desa, maka tidak bisa akhirnya didanani ya hanya lewat PAD. Mana PAD ini Kalianyar ya 200 saya 200 sekian, kalau operasional juga segitu. Terus berarti salah konsep itu ya, Pak ya. Salah konsep kalau hanya kita berpandangan yang lain. Nah, ternyata dari teman-teman yang lain kenapa itu dia punya tujuan lain yang diambilkan dari dana DD, berarti kita dituntut untuk inovasi atau buat BUMD, contoh itu membuat ruko dan kita membuat pemancingan. Pemancingan? Ya. Di sebelah mana Pak? Di RT 2 RW 6 sudah operasional ini? Belum. Belum. Ini sudah tinggal nanti penyempurnaan terus kita ready lah. Harapan kami nanti sing gedung tua Balai Pertemuan itu nanti yang kemarin dibuat untuk sosialisasi Bawaslu, nanti akan kami pindah, saya jadikan untuk sanggar seni. Masalah Kalianyar itu berkaitan dengan seni, musisi itu gudangnya. Ya, jadi maka harapan kami sing gedung belakang itu nanti atas untuk ruang pertemuan, ya pertemuan,
yang bawah untuk pelayanan dan terusnya. Saya kini gitu Mas Ulin. Sing jeneng PAD hanya 230, kepotong operasional. Paling masihnya kisaran ya 150 ke atas lah. Ya bisa digunakan untuk bangun Ya itu. meneruskan. Padahal di Kalianyar itu ya itu 1.600 KK sekian itu dengan hak pilih 3.000 sekian, kalau jumlah penduduk 409 sekian ya itu PAD itu nanti untuk membiayai kegiatan yang ada di antaranya Berarti masjid kami itu tidak mampu mengcover ya hanya dengan ya 150 sidik-sidik juta itu. sidik-sidik. Jadi Bagi rata gitu. masjid saya 5. Musola kami itu ada 34 musola. RT-nya kami ada 32 RT. Yo, itu. Terus jalan kami itu punya jalan penghubung itu apa namanya 2 itu. Jadi jalan protokol milik Pemda atau provinsi itu, terus tengah dan itu. Gang kami juga banyak. Nah, maka ya sementara ini jadi Kalianyar beton itu masih kurang. Nah, ini Pak, kalau berdasarkan lagi-lagi kemarin ya, ini kan saya tertarik ini dengan terakhir gitu ketika selesai penutupan, kemudian kita acara santap siang itu ternyata menunya itu unik gitu Pak, terong bakar itu ya. Nah, itu gimana ceritanya Pak itu soal terong bakar? Itu menu stop di itu. Jadi itu memang Mas. Jadi siapapun orang yang datang di Kalianyar selama kami menjabat itu memang saya tidak pernah hati-hati bicara bahwa Mas Ulin dan teman-teman dari Bawaslu orang manapun tidak. Tapi datang ke tempat kami itu ada saya anggap saudara saya. Jadi kalau datang ke kepala desa itu agaknya saya seneng nak ditekoni dulur. Nah berkaitan kepala desa pasti jabat kepala desa saape-apekku 3 periode 12 tahun jake umurku. Maka semuanya yang hadir monitoring apapun itu memang itu khas kami. Memang corong Jawa ki raketis duluran ki nak dilim tidak LTK tapi lim dengan upo. Dan maka tetap saya seru untuk pinara, apalagi apa namanya kita dikasih kelebihan Allah barang sing sepele mungkin wong umum ternyata apa orang mengatakan rasa itu beda dengan menu stop di sambal terong obong pedas duwer. Oh, stop di itu tadi kepanjangannya itu ya. Jadi siapapun itu yang hadir. Jadi kalau yang hadir itu rata-rata Mas, rata-rata apa namanya belum pernah merasakan model masakan gini. Kalau di tempat kami sing apa namanya sudah di Kalem Pemkap itu dengan ya menu terong obong, jantung pisang, terus mie ayam, dan juga berkaitan dengan apa kalau das manyung dan juga pecel irisan itu. Jadi kalau yang ora pedes nih nggonku ya kapok. Jadi memang gitu. Kemarin tuh dari DPR provinsi Mas Abu Hafsin, Mbak Ida Nur Saada, Mbak Hartini yang dari Gerindra ya dari Semarang yang dulu calon apa namanya Bupati Semarang yang tertunda itu. Nah, akhirnya dia bilang apa? Wow, belum pernah perasaan akhir pada minta dibungkus dan sebagainya. Kemarin sampai Pak Guyuban kepala desa tingkat nasional itu datang menikmati terong obong itu ya, namanya terong obong, bukan terong bakar ya. Pak, kalau terkait profil desa Kalianyar ini sebagian besar penduduknya mata pencahariannya itu apa itu? Pertanian. Pertanian. Ya, pertanian. Berarti sebagian besar desa Kalianyar itu
sebagian besar memang sawah ya. Sawah. Cuma Kalianyar itu beda dengan Ngetas, Mojo. Kalau Ngetas, Mojo, Kuwu itu pertaniannya sudah hampir 80% pada petani Brambang. Kalau Kalianyar itu Brambang hanya uji coba, baru uji coba. Masalahnya katanya Brambang kan modalnya mahal. Beda dengan pertanian ya. Akhirnya di Kalianyar ya itu masih konsep lama, padi-padi Polowijo. Tapi Kalianyar punya nilai plus, Mas. Plusnya berkat pertanian itu jambu. Jambu yang namanya jambu Pangkalan itu terkenal itu. Bisa mengalahkan di desa yang dukan Cabean atau apa, Pangkalan itu. Jenis apa itu Pak jambunya? Jambu delima, jambu citra, terus jambu madu. Kayak kan apa ya? Petani yang jambu di Pangkalan, ini nak cara basa ning Jawa disiki kersa. Jadi iso mengolah misalkan jambu ini nanti saya beginikan 3 bulan apa panen demikian itu bisa bisa meliniknya ilmunya begitu Pak ya. Jadi memang kualitasnya di pasaran tuh beda daripada jambu yang lain. Kalau podo-podo Kalianyar ya, Pangkalan kan hanya dukuh itu di RW 6. Ya jambu Kalianyar itu belum pasti harganya semahal jambu Pangkalan. Oh, berarti jambu Pangkalan itu paling mahal harganya. Paling mahal. Saya sendiri juga kadang contoh di ya. Pangkalan itu di luar desa itu ada punya di sana beli contoh Pak Lurah Sidomulyo. Beli tanah lahan di sana plus ada jambunya dulu. Terus Pak Bekel Kerangkulon, Pak Dowi itu juga punya di sana. Jadi itu memang kebun berarti Pak ya? Ya, ya? kegeret jambu Pangkalan itu. Jadi ini wow. Berarti harganya cukup mahal Pak itu yang untuk tanah-tanah kalau kebun itu. Kalau udah kebun jambu itu udah beda dengan tanah-tanah yang basah. Tapi juga tidak masih kalah kalau tanah basah atau kering nih pinggirin jalan tanpa ada apa-apanya kan gitu. Ya Pak Lurah, ini terakhir terkait komitmen kita bersama untuk mensukseskan program baik itu Bawaslu, terutama memang program pemerintah ya, bahwa pemilu itu kan harus bersih murni tanpa adanya politik uang. Nah, kira-kira ini komitmen dari Pak Lurah selaku Kepala Desa Kalianyar ini bagaimana? Ya kalau komitmen kami untuk mensukseskan itu berkaitan dengan politik uang, itu kita berusahanya apa? Ya kita mensosialisasikan dengan aturan-aturan baik dari KPU, perundang-undangan dan Bawaslu itu himbauan itu saya himbaukan. Tapi nak terus misalkan sama sekali mungkin ya belum bisa itu masa apa? Contoh dari pihak caleg itu juga dia merasa dirikan nak cara kelas-kelasan kan ya. Masa saya sendiri pernah itu. Saya sendiri pernah nyalek itu tahun 2014. Corakal saya jadi corakal logika kalau memang politik uang itu tidak dijalankan. Pada saat itu saya memplanning itu. Jadi saya daftar nyalek pada itu tinggal 11 bulan Mas Ulin. 11 bulan prediksi kami saya harus mendapat silaturahmi 6.000 orang. Nah, sak planning saya harus 1 hari itu 20 kakak. Nak tak pikir 2 kali 3 wong ndak PNS, tidak mengenal minggu ya. Itu angka mateng. 2 kali 3 6. 6 kali 11 mentene kan 66. 6.600. Ternyata 11 bulan full.
Itu alhamdulillah Allah kasih sehat pada kami. Itu tiap pagi saya silaturahmi tiap hari. Jadi berangkat jam 6:30, jam 8, pulang jam 5 dan sebagainya. Itu dapat 20 kakak. Saat planning itu. Malam saya keluar lagi. Nah, maka yang namanya politik uang itu memang sadis, nak menurut aku. Di 5.000 waktu mau medot silaturahmi, saya itu sampai melangkah sendiri, silaturahmi saya sendiri. Saya itu kebetulan memang di 21 desa orang yang mengenal saya itu, mas-masnya dia kata 30% mengenal itu yang namanya ta'in. Masa saya hidup di organisasi mulai balik pondok 94. Itu saya terjun di organisasi. Jansor, Ibnu dulu sampai sekarang saya menjadi penasihat biasa. Dan maka pada saat itu saya nyalek 2014 itu, wow, itu saya punya kenangan itu. Angger ndungu namanya Pak Khairul Soleh. Saya pernah diundang ya berkaitan dengan PPK. TPK, saya dulu menjadi TPK, tim penggerak kegiatan tingkat desa, dana PNPM dulu. Nah di sana ada ketimbang yaitu dari Pak harus mengatakan menjadi TKP atau apa. Jadi sampai sekarang yang kelingan. Itu jadi maka nama Pak Khairul Soleh itu akhirnya seperti saudara kami, jadi selalu teringat. Terus kemarin, wah. Berarti kemarin terus ketemu lagi itu? Ya, ketemu lagi. Ketemu dulur tua. Itu ya, berkaitan dengan itu kita bisa menyampaikan dengan adanya nanti panwas yang ada di tingkat desa, yaitu nanti dengan adanya bekerja sama bersinergi dengan pemerintahan desa dan juga bersinergi dengan KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten. Jadi itu nanti harapan kami ya gitu. Tolonglah yang menjadi PPK atau apa itu sama untuk bisa proaktif dengan Bawaslu. Saat-saatnya untuk bisa mengurangi money politik uang itu, nak menurut kami ya proaktif, sering-seringnya kita memberi pemahaman dengan masyarakat. Lagi sampomo sama. Kok nyoto ketangkep terus nyoto ning-kono di masukkan misalkan ninggone polsek misalkan. Itu saya kira masa udah udah jadi pengalaman lagi mungkin jadi wes itu menjadi PR. Jadi itulah nanti ya semoga-moga saja dengan bersinergi antara pemerintahan desa, kami selaku yang ada di desa dengan yang ada di Bawaslu dan juga nanti panwas tingkat desa, kecamatan sampai Bawaslu nanti untuk menghadapi 2024 harapan kami mari kita bersinergi benar-benar nanti sesuai harapan kita mendapatkan pimpinan wakil-wakil yang amanah untuk mewujudkan negara kita, desa kita menjadi desa yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nanti ya keberkahan yang ada. Ya, terima kasih Pak Lur atas waktunya untuk kegiatan kami podcast dari Bawaslu Kabupaten Demak. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas silaturahmi panjenengan. Kami mengucapkan sangat dan sangat terima kasih dan juga mohon maaf segala kekurangan awal akhirnya hanya bisa memberi bingkisan doa semoga amal perbuatan kita semua yang demikian akan menjadi amal soleh yang nantinya akan dipaneni anak turun kita. Jadi jangan pulang dulu, ini sudah adat kami, siapa yang datang harus menikmati menu stop di sambal terong obong pedas duir. Saya tutup dulu Pak. Ya. Baik sahabat Bawaslu, demikian tadi edisi bincang-bincang
kami dengan Kepala Desa Kalianyar, Pak Mustain. Sampai berjumpa lagi dengan kegiatan podcast Bawaslu Kabupaten Demak edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.